warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas? Senang sekali di pagi hari menjelang siang hari ini kami kembali menemani Anda semuanya di Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agropolitan Center Muara Beliti. Tepatnya di hari Selasa di penghujung bulan Oktober 2023. Kita hadir kembali di tengah-tengah Anda semuanya. Dan tentunya seperti biasa di setiap hari Selasa di program Opia, obrolan pagi informasi aktual bersama saya Linda Ali di sini akan berbagi informasi untuk Anda semuanya. Dan di hari ini seperti biasa di program Opia diisi langsung oleh narasumber dari BKKBN Kabupaten Musirawas. Dan tentunya kita akan tetap selalu berbagi informasi untuk Anda semuanya yang sangat penting untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas ketahui ya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan di hari ini semuanya sudah siap ini untuk menyimak informasi yang akan kami berikan untuk Anda. Tapi jangan lupa jadikan selalu Radio Darussalam ini merupakan corong informasi Anda. Tapi sekali lagi kami informasikan untuk Anda, bijak dalam menerima informasi dan bijak juga dalam memberikan informasi. Tentunya hanya Radio Darussalam, satu-satunya radio kebanggaan masyarakat Kabupaten Musirawas. Baik, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya Linda Ali akan berbagi informasi untuk Anda di program Opia dengan narasumber yaitu dari BKKBN. Kita akan hadirkan secara langsung dan ini luar biasa sekali istimewa untuk kami ya. Ada Bapak Haji Bobianto SAG MMMSI, banyak detailnya, ngalahin kereta api. Selaku Kabid PP DPPKB Musirawas. Nah, pada kesempatan ini narasumber kami akan memberikan penjelasan secara langsung untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas, yaitu berencana itu keren untuk mewujudkan keluarga bahagia. Keluarga bahagia yang seperti apa sih? Apakah bahagia itu hanya mengukur dengan materi atau hanya kasih sayang atau sebagainya? Nah, terkadang kita berpikir kebahagiaan itu diukur dengan materi. Ternyata ada juga pengalaman yang menyatakan materi itu bukan segala-galanya. Apalah artinya tanpa dirimu, cie. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, kita dengar secara langsung dari narasumber kita di sini. Saya akan menyapa langsung narasumber kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum Pak Bobi. Waalaikumsalam. Iya, agak deket dikit Kak itu iya. Dari mic-nya ya, biar terdengar ya. Merdu, ya? Suara merdunya. Tapi kalau terlalu merdu, saya siap-siap akan tereliminasi. Sehat ya Pak Bobi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, itulah harapan kita semuanya. Dan ini luar biasa sekali kesempatan pada hari ini bahwa Kak Bobi sudah bisa hadir di sini. Saya biasa manggil kakak sebenarnya ya, tapi saya mencoba manggil bapak walaupun agak-agak kebalik lagi. Tapi manusiawi lah, biar ada tugas yang editnya nanti. Nah Pak Bobi, kita akan membahas seputar untuk mewujudkan keluarga bahagia. Terkadang masyarakat ini salah persepsi atau juga belum mengetahui, apalagi anak-anak muda yang mungkin ada pernikahan dini itu selalu berpikirnya bahagia itu ketika selalu bersama orang yang kita sayang, kan gitu. Terkadang juga orang berpikir emang kita hanya makan cinta. Nah, banyak persepsi sebenarnya ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini Pak Bobi bisa menjelaskan untuk mewujudkan keluarga bahagia itu yang seperti apa sih? Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-ghurrar. Tidak ada kalimat yang paling indah untuk kita ucapkan pada saat ini selain kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Dan atas kuasa Allah juga di pagi hari menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim di antara sesama kita, sekaligus kita dapat mengikuti podcast di Radio Darussalam yang kita banggakan ini dalam tema berencana itu keren untuk mewujudkan keluarga bahagia. Mengapa saya mengangkat tema ini, Bu Linda? Karena saya pernah membaca itu di berita, bahwasannya sumber berita dari Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara itu masih gabung pengadilan agamanya satu kan? Satu di Kota Lubuk Linggau. Angka perceraian pada saat ini cukup tinggi, sehingga ada judul yang menarik pernah saya baca di media, status janda meningkat.
Ini kan menarik untuk dibaca. Janda semakin terdepan. Ya, jadi status janda meningkat. Setelah saya baca dari berita ini, maksudnya janda meningkat ini karena kasus perceraian ini semakin tinggi pada saat ini. Nah, banyak problem sebetulnya mengapa keluarga itu berantakan ataupun berakhir dengan perceraian. Ya, salah satunya itu tadi, tidak bahagia. Tidak bahagia. Kalau kita sudah tidak bahagia, ya yang jelas itu tidak akan betah lagi kan dalam rumah tangga kita itu. Makanya saya selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, sesuai dengan ini kita program Ibu Bupati Musirawas, yakni Musirawas Mantap. Nah, Musirawas Mantap ini dapat terwujud salah satunya apabila keluarga di Musirawas ini bahagia. Karena keluarga itu bagian kecil daripada Kabupaten Musirawas. Adanya Kabupaten Musirawas, adanya masyarakat dan adanya keluarga. Itu. Makanya kami menyoroti hal ini sangat menarik. Supaya tercipta Musirawas Mantap itu ya bagaimana keluarganya ini yang kita bina. Nah, bidang PP, penyuluhan dan pergerakan, mempunyai tugas, yakni KIE. KIE itu apa? Komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, kalau secara sederhananya, corong DPPKB Kabupaten Musirawas menyampaikan informasi-informasi, edukasi ataupun pendidikan-pendidikan tentang keluarga kepada masyarakat Musirawas. Itu mengapa latar belakangnya saya mengangkat tema ini, mewujudkan keluarga bahagia itu. Iya, keluarga bahagia. Lalu tadi bagaimana untuk mewujudkan keluarga bahagia itu? Ya diawali dengan rencana tadi. Jadi kita tidak bisa lagi sekarang ini kalau nak bina rumah tangga itu bukan tidak bisa, ya tidak tepat lagi kalau ke basok kita ngalir baiklah, setemunya baiklah, sejadi-jadinya baiklah. Karena ngapa? Perencanaan inilah yang insya Allah akan menentukan nanti kan kualitas bahagia keluarga matang, harus matang kan. Nah, perencanaan itu bagaimana? Maksudnya kita sebelum berumah tangga itu kan kita sudah mulai kan mencari bebek kan, bobot kan, agamanya termasuk parasnya, tapi kata Rasulullah pilih pertama agama dulu. Kalau agamanya baik, insya Allah yang lain sudah ikut baik. Kalau yang lain itu bonus, kalau istri boleh ya. Tapi faktor agama itu yang penting. Nah, perencanaan itu dari segi pemilihan. Terus usia. Nah, usia kalau idealnya dari BPKBN ya, itu perempuan kan 21 tahun. Iya. Berarti belum masuk aku, Kak? Belum masuk. Linda malah lewat. 17. 17 lebih 3 bulan. Iya. Jadi sedangkan laki-laki 25 tahun. 25 tahun. Mengapa itu jadi anjuran dari BPKBN dinilai sudah matang. Matang dalam rumah tangga, matang dalam pemikiran, ya, matang dalam sikap, semuanya sudah matang. Nah, jadi makanya perlu perencanaan tadi. Jadi kalau ibaratnya tuh kalau buah sudah matang tuh kan beda dengan yang masih mentah, kan rasanya juga beda. Soalnya kualitasnya juga beda. Nah, itu. Jadi tidak semata-mata kalau mengambil keputusan itu dengan emosional ya, artinya demikian. Nah, kalau tadi Pak Bobi melihat katanya angka perceraian atau janda semakin terdepan. Hidup janda. Nah, saya ingin tanya di sini, penyebab dari tingginya angka perceraian itu apa? Macam-macam, banyak faktor. Yang pertama mungkin dari faktor ekonomi. Ya, itu juga kurang perencanaan. Ya, makanya dari sebelum kita menikah pun kita tuh sudah menyusun. Kakek kalau usaha ataupun sebelum kita nikah nih, kita sudah merintis usaha. Betul. Karena dalam rangka menunjang ekonomi. Faktor ekonomi ini termasuk salah satunya. Kalau ekonominya tidak mapan, ini mudah goyah. Pengaruh-pengaruh dari luar tuh mudah masuk kan, mudah ini istilahnya tuh terpengaruh atau ada pihak ketiga masuk dikit langsung goyah. Apalagi yang pihak ketiga itu lebih tajir kan. Itu suatu tantangan kan, kenapa rumah tangga hancur itu karena ekonominya belum mapan. Betul. Kan? Dengar sob. Jangan malah mendengar. Penting ya untuk kita semua ini kan, yang sudah berumah tangga mungkin semakin semangat untuk memperbaiki ekonominya, yang belum berumah tangga lebih semangat lagi. Untuk merintisnya dari awal sekarang itu masalah faktor ekonomi. Yang kedua, faktor selingkuh. Nah, selingkuh ini juga mungkin dari belum matang juga, karena belum ada bahasanya menyatu jiwa suami istri itu kan. Kalau kita sudah setia,
sudah janji kita tuh insya Allah sudah melekat di hati masing-masing, kita tidak akan selingkuh, tidak akan mendua tadi. Selingan rumah tangga Nah, itu. jadi selingkuh bisa, faktor ekonomi bisa. Banyak faktornya. Banyak faktor sebenarnya ya. Ya, tapi kalau untuk di Kabupaten Musirawas ini sendiri tingkat perceraian itu masih tinggi nggak? Tinggi. Kalau penyebarannya dari statistik di Pengadilan Agama yang pernah saya baca itu dari 3 kabupaten kota, Musirawas, Muratara, Kota Lubulingga. Itu yang paling tinggi di Musirawas, 50% itu permintaan untuk perceraian itu. 30%-nya di kota, 20%-nya di Muratara. Tapi angka ini memang masuk akal, memang sesuai. Kenapa? Memang penduduk yang paling banyak kan di Musirawas. Kita kabupaten induk. Dibanding kabupaten Kota Lubulingga dan Muratara ya. Itu penyebaran persentase perceraiannya, kan? Nah, faktornya itu tadi banyak macamnya. Kalau menurut saya begini, baik ekonomi maupun pihak ketiga, kalau kita sudah matang, apalagi sudah dilandasi dengan iman yang kuat, insya Allah semua itu akan bisa lewat. Ya. Kita suri tauladan, uswatun hasanah kan Rasulullah sebagai contoh yang baik, contoh yang baik. Rasulullah itu rumahnya sangat sederhana, ukurannya paling ya 3x4, lantai tanah, dinding tanah, atapnya pelpak kurma. Tapi dari rumah yang super sederhana ini Rasulullah mengatakan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Berarti kalau dalam agama Islam tingkat kebahagiaan itu tidak diukur dari materi, tapi terletak dalam ketentraman jiwa. Rasulullah menganggap merasa rumahnya itu seperti surga karena ada ketentraman jiwa, ada kedamaian di dalam hatinya bersama keluarganya. Jadi walaupun rumah sempit tapi hatinya terasa luas. Betul. Karena jiwanya tentram, rasa syukurnya tinggi. Beda dengan sekarang. Ada juga orang rumahnya luas seperti istana tapi seperti tinggal di neraka. Kapan balik ke rumah? Perang dunia. Karena kurangnya bersyukur juga. Tolak peluru, lempar lembing, sapu patah, piring pecah. Nah belagu be kalau masuk gitu kan. Nah, walaupun rumahnya luas seperti istana, berarti seperti di neraka kan? Tolak peluru lempar lembing. Nah, tolak peluru lempar lembing itu tadi kapan bebala sapu patah piring pecah ukuran kan? Tidak ada kenyamanan. Nah, ketawa. Ini juga faktor bagaimana rumah tangganya broken home. Jadi anak-anak termasuk ya berencana itu keren itu maksudnya direncanakan betul. Dampak psikologisnya kalau rumah tangga itu sering ribut. Ya, seperti perang dunia terus tadi, piring pecah, sapu patah terus itu, ya anak-anak kan otomatis kan terganggu mentalnya. Piring pecah. Ya ini kan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti kan, keren kan? Keren dan mudah menarik untuk didengarkan. Nah, mengapa? Ya karena itu tadi tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga itu. Akhirnya jangankan istri, anak pun akhirnya tidak betah di rumah. Mental anak pun terganggu. Ya, kejiwaan anak terganggu. Kalau mental anak sudah terganggu, dikhawatirkan nanti tumbuh kembang anak akan berpengaruh juga. Karena dia melihat seringnya kekerasan di dalam rumah tadi. Iya. Bahkan ada kasus ini, Bu Linda ya. Ada seorang siswa, kan ada drama lah ya, penampilan di sekolah. Jadi ada seorang anak diberi peran pemarah. Kalau dalam film itu apa? Antagonis apa ya? Antagonis. Ya pemarah. Jadi anak ini begitu menjiwai, marahnya luar biasa. Mahir dia. Mahir, totalitas perannya itu. Akhirnya sang guru bertanya setelah penampilan anak ini kan ada drama di sekolah itu. Nah, kamu tadi aktingnya begitu memukau, begitu hebat, marahnya seperti sungguhan katanya. Cak mana katanya kamu belajar katanya akting model itu? Aku tidak pernah belajar. Aku sering nyingok bapak aku marah di rumah baik katanya kan. Jadi karena bapak aku sering marah di rumah, aku contoh katanya kan. Jadi itu katanya cara marah tuh katanya. Nah jadi anak ini cenderung banyak meniru. Iya betul. Jadi dia pendalamannya luar biasa. Wah, luar biasa. Kalah itu aktor-aktor senior itu. Berarti yang ada pikirannya berarti bisa jadi sisi positif dia. Wah bagus nih peran bapak aku. Tapi peran yang tidak baik. Peran yang tidak baik. Itu tadi karena anak ini kan cenderung masih meniru kalau masih kecil itu kan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Di rumahnya sering bebala, ya itu tadi. Iya. Dia keras di luar ya. Keras juga di luar. Keras di luar. Jadi bahagia ini Bu Linda itu adanya di hati masing-masing. Betul. Bukan di casing ya, bukan. Betul. Ya, tapi di hati masing-masing. Bahkan keluarga ini tumpuan kita bahagianya mungkin 80% lah. Di luar keluarga itu mungkin tambahan ya.
Kenapa? Sampai dibuat syair kan? Ada syairnya atau lagunya kan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga Cemara. Puisi 100. yang paling indah adalah keluarga. Jadi memang keluarga ini rekan-rekanku sekalian, pondasi kebahagiaannya 80% di dalam rumah tangga. Di rumah tangga. Kalau rumah tangganya harmonis, tentram, insya Allah ada masalah di luar itu biasa-biasa saja. Karena pondasinya di rumah tangga itu sudah bagus. Tapi kalau rumah tangganya tidak harmonis, tidak tentram, tidak bahagia, ada masalah dari luar, gangguan sedikit pun itu sudah goyah. Iya, Nah, itu berpengaruh juga dari imannya juga ya. Ya, imannya, betul. Keimanannya. Agama. Kita kalau mendengar Pak Bobi menjelaskan seperti ini, saya teringat kalau mendengarkan Pak Bobi lagi tausiah aja, lagi ceramah ya. Karena yang kita tahu tidak asing lagi kalau masyarakat Musirawas juga, sebelum saya sebut namanya mungkin sudah hafal suaranya ya, sering mendengar ceramah-ceramah dari Pak Bobi ini sendiri. Sesumsel ini sudah tahu nih, mudah-mudahan nanti bisa di luar Sumsel juga. Amin, amin, amin. Padahal sudah sering keluar Sumsel juga ya Pak Bobi. Diundang. Cuma kita aja yang nggak tahu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, pencerahan juga untuk kita semuanya. Nah, kalau kita tadi berbicara mengenai kebahagiaan, mewujudkan keluarga yang bahagia, tentunya tidak gampang. Tadi sudah dijelaskan, ada fase-fasenya. Nah, di sini tentunya kita juga ingin tahu dong, apalagi masyarakat yang mungkin kepengen yang namanya bahagia itu seperti apa, dan mungkin mereka berpikir, saya sudah mencoba ini untuk bahagia dengan berbagai macam cara, tetapi saya tidak merasakan kebahagiaan itu. Atau juga mungkin sebagian masyarakat sudah bisa menilai kebahagiaan ini seperti apa sih, saya sudah letih gitu kan. Saya mencoba dengan berbagai cara, bersyukur saya sudah bersyukur, menerima kenyataan ibaratnya pasrah tapi tak rela. Nah, jadi di sini kita harus tahu juga untuk mewujudkan keluarga bahagia tadi, berencananya tadi sudah dijelaskan, kita ingin tahu juga nih, saya mewakili dari masyarakat Kabupaten Musirawas, tahapannya seperti apa sih Pak Bobi gitu bisa untuk bahagia. Saya juga pengen bahagia walaupun saya sudah bahagia aja. Curhat ya. Iya betul. Ya, jadi alhamdulillah DPPKB Musirawas ya lewat bidang PP pada hari ini kan itu sudah sering menyampaikan kan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat. Iya kan? betul. Bagaimana membentuk keluarga yang bahagia dilandasi dengan perencanaan yang matang tadi. Perencanaan yang matang. Ya, lalu bagaimana untuk mewujudkan bahagia itu? Itu yang paling sumber utamanya. Memang kita ya di PPKB itu selalu mengutip dari dasar agamanya dulu. Ya, sumber bahagia. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah jiwa akan tentram. Jiwa akan tentram. Ya, tentram itu artinya bahagia, sakinah. Coba kita ini Bu Linda, ini yang sederhana saja. Kalau saya ceramah pun biasanya sederhana. Iya. Setiap kita menghadiri walimah syukuran pernikahan, doa para undangan itu kan cuma satu. Ya, apa doanya? Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik itu waktu doanya dikholifai maupun doa masing-masing waktu berjabat tangan. Cuma itu kan yang titik tekannya di sana kan. Tidak pernah kita mendengar ataupun melihat mentang-mentang pengantin itu misalnya PNS begitu salaman semoga nanti dilantik jadi pejabat. Tidak pernah itu kan. Atau misalnya mentang-mentang pengantin baru itu misalnya seorang pengusaha. Langsung begitu jabat tangan semoga nanti menjadi pengusaha yang sukses. Tidak pernah. Mau pengusaha, mau PNS, mau swasta, mau petani, pengantin itu doanya cuma satu, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang kita singkat samawa kan. Nah samawa itu tadi letaknya itu ada pada di ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu di mana supaya terwujud ketika kita dekat kepada Allah. Berarti dari nilai-nilai keagamaannya ini yang harus diutamakan dulu. Kita, ya. Kalau agamanya sudah kuat, imannya sudah kuat, insya Allah jiwanya akan tentram. Kalau jiwanya tentram, ya insya Allah itulah yang namanya bahagia sebenarnya. Coba saya nanya, ini yang mudah dicerna Bu Linda ya, supaya ini juga jadi renungan kita. Apa sih bahagia sebenarnya? Coba, misal ini perumpamaan. Bu Linda, duit banyak, mampu membeli makanan yang mahal, di restoran yang mahal, saking banyak duit restorannya pasti gitu beli. Bingung buang duitnya. Nah, saking banyak duit ya. Tapi ketika pikiran tidak tenang, jiwa tidak tentram, nafsu tidak Bu Linda makan? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita duit banyak,
mampu tidur di hotel berbintang-bintang, bukan lagi bintang 5. Yang paling hebat kan bintang 5. Bintang 5 lewat. Berbintang-bintang. Jatuh. Saking mewahnya. Bahkan hotel itu bisa kita beli. Kasurnya super empuk, AC-nya super dingin. Tapi kalau pikiran tidak tenang, jiwa tidak tentram, tidak akan nyenyak merasakan kita bertidur? Tidak Akan nyenyak. Sebaliknya, kita berkaca dengan ulama-ulama yang hidupnya sederhana. Tidak usah makan makanan yang kira-kira super mahal. Makan nasi hangat, lalap jengkol, sambal calo, gorengan iu asin, 3 piring merunjuk putus makan kan? Mertua lewat datang. Kenapa? Mertua lewat datang. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Iya. Pikirannya tenang, jiwanya tentram kan? Termasuk kalau kita tidur tadi, kita tidur yang enak itu kalau pikiran tenang. Nah, jadi wong zaman dulu, nenek-nenek gitu ya, orang tua gitu di perkampungan, tidak perlu tidur di hotel mewah. Tadi sholat zuhur makan 3 piring merujuk tadi, nyender di batang kapuk tidur. Kekenyangan. Nanti urusan. Nah, jadi bahagia itu intinya ada di jiwa. Ketika jiwa tentram, itu makna bahagia. Yang lainnya itu sebagai pendukung aja. Misalnya entah itu jabatan, entah itu harta, itu sebagai pendukung. Bener itu. Ketika ada yang kita datang doa orang pernikahan itu kan sama wah. Iya, cuma itu. Jabat tangan sama wah. Ada nggak jabat tangan ketunggu jadamu? Itu doa yang tidak benar itu kan. Mungkin mantan yang sakit hati itu. Itu kembali lagi tadi yang angka tertinggi perceraian itu pada akhirnya kan membuka peluang untuk adanya perselingkuhan tadi. Oke. Baik, sesaat lagi akan kita lanjutkan kembali untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Kita akan kembali nanti dengan tetap membahas berencana itu keren untuk mewujudkan keluarga bahagia, dan nanti masih bersama dengan narasumber kami Bapak Haji Bobianto SAG MA MSI. Sesaat lagi tetap bersama kami Radio Darussalam. Oke, 97,1 Radio Darussalam, dan juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas dimanapun Anda berada. Kembali lagi Anda masih bersama saya Linda Ali di program Opia Obrolan Pagi Informasi Aktual, dan kami informasikan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami dengan berbagi informasi, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kembali lagi kita di program Opia ini, kita akan tetap membahas seputar berencana itu keren untuk mewujudkan keluarga bahagia dengan narasumber kita yaitu Bapak Haji Bobianto SAG MA MSI, Kabid PP DPP KB Musirawas. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa narasumber kita sudah menjelaskan untuk mewujudkan keluarga bahagia itu tentunya memiliki beberapa tahapan, dan definisi dari kebahagiaan itu sendiri sudah dijelaskan juga. Nah, tentunya masih banyak juga yang ingin kita ketahui, tidak hanya sampai di situ, hanya tahapan-tahapan juga. Kalau kita sudah memahami bahagia itu seperti apa, tahapan langkah yang sudah kita lakukan juga bagaimana, dan kita juga memiliki proses ini tentunya untuk mewujudkan kebahagiaan itu yang seperti apa. Nah, ini pasti akan menjadi pertanyaan ini Pak Bobi. Kalau tadi dalam tahapannya mungkin masyarakat juga sudah memahami, oh berarti kebahagiaan itu tidak hanya dengan harta gitu kan, jika kita tidak pandai-pandai bersyukur ya, dan juga kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana untuk mewujudkannya? Terima kasih Bu Linda. Ya. Tadi kita telah menjelaskan tentang tahapan-tahapan berencana kan, sudah kita sebutkan. Sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana untuk mewujudkannya. Jadi untuk mewujudkan itu dalam rumah tangga itu sangat penting kan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam Al-Qur'an inilah pondasinya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, berarti memang tugas orang tua, terutama bapaknya, kepala rumah tangga, untuk menjaga ya ini istri dan anak-anaknya supaya terhindar dari api neraka. Kalau sudah terhindar dari api neraka, insya Allah berarti keluarga ini sudah masuk kategori yang bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Berarti dari ini dapat kita ambil langkah-langkahnya untuk mewujudkan tadi. Yang pertama, tanamkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga. Jadi sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada nilai-nilai keagamaan, tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran,
tidak ada diterapkan nilai sopan santun ataupun etika, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Itu yang pertama, nilai keagamaan. Yang kedua, kasih sayang. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai istri mencari kasih sayang di luar rumah. Ada yang lebih membutuhkan. Nah itu, atau biro jasa. Nah, itu yang bahaya. Atau ada suami yang mencari kasih sayang di luar. Merasa lebih nyaman di luar ya. Karena istrinya tadi ya seperti apa bahasanya tuh? Merepet, ngomong seperti nenek lampir gitu kan, marah terus kira-kira kan. Ya mak mana suami enggak betah. Iya. Nah, termasuk anak. Anak itu kan jangan diomelin terus. Tidak boleh. Kalau bisa kita itu dengan bahasa kasih sayang. Kalau kita sudah bisa menjadi suri tauladan yang baik, di awal tadi kan sudah disebutkan, orang tuanya menerapkan kasih sayang, mendidik dengan kasih sayang, memberi contoh yang baik, tidak usah marah gitu. Anak itu sudah nurut. Betul. Iya, dia sudah ngerti apa tugas dan kewajiban sebagai anak. Itu kasih sayang itu penting. Nah, makanya banyak anak yang berokehum itu mungkin narkoba, anak-anak tawuran, anak-anak pang, itu tidak menemukan kasih sayang di dalam rumah tangga itu. Jadi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia itu ciptakan kasih sayang, kehangatan dalam rumah tangga itu. Nah, kasih sayang ini bukan hanya bentuk materi saja. Betul. Ada orang salah anggapan, mentang-mentang materi anak dan istrinya sudah dipenuhi, seakan-akan kepala rumah tangganya lepas tangan. Betul. Karena sudah dipenuhi rumah, mobil ada, rumah sudah bagus ya. Nah, uang untuk jajan sudah ada, semuanya sudah ada, tapi kasih sayang tidak ada. Maka ini pun hampa untuk mewujudkan keluarga bahagia tadi. Akhirnya terjadilah tadi penyimpangan. Anaknya narkoba, ada anak pang, istrinya mencari kebahagiaan di luar dan sebagainya. Ikut grup-grup yang tidak benar, misalnya kan. Banyak yang gitu. Nah, ini karena mengapa? Tidak ada kasih sayang. Kasih sayang ini bisa terwujud salah satunya lewat komunikasi yang baik. Iya. Makanya DPPKB ada Kepala Bidang Penyuluhan dan Pergerakan. Tugasnya salah satu apa? KIE tadi, komunikasi, informasi, edukasi. Nah, komunikasi dalam rumah tangga ini juga penting. Makanya kami terus sampaikan kan, supaya ada semacam ngerti kemauan masing-masing dalam rumah tangga itu. Dicari titik temunya. Jangan diam baik. Senang tidak senang misalnya diam baik itu tidak boleh. Seorang istri kalau misalnya mau bahagia, kalau memang ada yang ganjel di hati, sampaikan dengan suami. Sampaikan. Seorang suami kalau memang tidak cocok dengan tingkah laku istrinya, ya sampaikan, memang kewajiban dia mendidik istri dan anaknya. Jangan diam baik, lemah tak lemah. Termasuk anak tadi, bagaimana supaya anak berani mengungkapkan perasaannya dengan orang tua. Jangan sampai dia karena takut dengan orang tua, karena orang tuanya marah-marah terus tadi kan dia takut, akhirnya tidak berani berbicara. Akhirnya sumbat komunikasi. Sumbat komunikasi ini yang meledaknya di luar itu bahaya. Makanya dia kadang itu di luar dugaan bunuh orang, ada anak gitu. Ada juga ikut misalnya tawuran. Dia melampiaskan kemarahannya yang tidak tersalurkan gitu. Nah, itu komunikasi kasih sayang dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Nah, pendidikan seterusnya. Pendidikan itu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia tidak bisa kita lepas tangan menyerahkan sepenuhnya di sekolah. Selain kita menyekolahkan anak di sekolah formil maupun non formil, pendidikan yang paling utama itu dalam rumah tangga itu pendidikan. Nah, jadi kita berterima kasih kepada guru, kepada pihak sekolah yang telah mendidik anak kita, tapi jangan sampai kita lengah. Bukan berarti tugas kita lepas selaku orang tua untuk mendidik anak supaya keluarga bahagia tadi. Karena pendidikan yang paling awal itu di dalam rumah tangga. Nah, tolak ukurnya bagaimana supaya kalau menurut dari kacamata agama Islam ya, dan juga BKG menganjurkan anak ini yang berhasil tumbuh kembangnya bagus, IQ-nya bagus, termasuk akhlaknya juga bagus. Ini dalam rangka menciptakan generasi yang berkualitas. Nah, jadi rumusnya, jadilah orang tua cerdas untuk mewujudkan keluarga anak yang berkualitas, generasi emas. Itu jadi pendidikan dalam rumah tangga. Jadi kita jangan hanya mengukur misalnya ya sukses anak itu dari angka. Misal ketika dia ranking 1, dipujinya luar biasa. Tapi ketika dia tidak sholat, kita tidak marah. Berarti tidak berhasil dong. Pendidikan dalam rumah tangga untuk mendidik masalah agamanya tadi. Jadi kita boleh saja anak mungkin sukses dalam hal keduniaan. Tapi yang paling utama, tanamkan nilai keagamaan. Pendidikan dalam rumah tangga itu yang paling dominan yang kita terapkan dulu. Nah, itu untuk mewujudkannya di sana. Nah, kalau sudah terwujud itu, saya juga ingin tahu nih,
kan Pak Bobi sebagai Kabid nih, Kabid DPP Kabupaten Musirawas ya. Apa sih yang dilakukan dari DPPKB Musirawas ini untuk mewujudkan hal tersebut, khususnya untuk Kabupaten Musirawas? Tentunya ada tantangan tersendiri ya, tidak semudah membalik telapak tangan untuk mewujudkan kebahagiaan seperti ini. Seperti tema kita berencana itu keren untuk mewujudkan keluarga bahagia ini. Ya. Alhamdulillah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Musirawas, ya khususnya kami dari bidang PP ya hari ini. Diberi kesempatan talkshow ini sangat luar biasa bersyukur karena mengapa ini bisa kami berbagi informasi, menyampaikan juga apa-apa yang telah kami laksanakan. Jadi Kabid PP beserta tim, di sini ada Ibu Fitri, ada Ibu Maripat, Kasih KIE-nya, ada Ibu Mupli di kantor dan tim yang lainnya. Selain kami tim di kantor, bidang PP mempunyai perpanjangan tangan, yakni penyuluh-penyuluh KB yang ada di lapangan. Nah, jadi memang struktur kita udah bagus ini DPPKB ini, Bu Lina. Jadi di setiap kecamatan kita ada balai KB. Yang ada balai KB per kecamatan. Per kecamatan. Jadi 14 kecamatan itu kita ada balai KB-nya. Pengelolanya? Pengelolanya ya dari Dinas KB tadi. Kita tunjuk Korlap, koordinator lapangannya. Korlap itu membawahi anggota-anggotanya, penyuluh-penyuluh tadi. Tapi Korlap itu juga merangkap penyuluh KB juga. Anggotanya berapa banyak? Oh, kalau kita setiap orang 14. Jadi setiap kecamatan itu kan ada satu korlap, tapi anggotanya itu kan tidak merata. Ada yang 9, ada yang lebih dari 10. Tapi setiap kecamatan itu, setiap korlap itu, setiap balai itu ada satu korlap. Nah mereka ini perpanjangan tangan kita juga. Jadi kami sering mengundang mereka untuk pembinaan di kantor, menyampaikan informasi-informasi penting dari kami. Mereka menyampaikan ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kami yang turun ke lapangan. Kami yang ke Balai KB dan Balai KB mengundang masyarakat yang berkompeten, lini sektor, kadang Kapolseknya dan Ramilnya, kades-kadesnya, kan kerjasama dengan pihak kecamatan, pihak puskesmas. Nah kita duduk bareng menyampaikan informasi-informasi penting, edukasi. Jadi turun langsung ke lapangan juga dari BPKB ini. Nah, akomodasi untuk korlap-korlap ini sendiri bagaimana? Dari mana? Akomodasi? Iya. Ya mereka kan rata-rata sudah PNS dan P3K. Alhamdulillah berarti mereka sudah ada dapat gaji dari negara lah. Insya Allah dari kesejahteraan mereka sudah terjamin karena mayoritas sudah PNS dan P3K kan. Nah, dari mereka inilah kita juga bergerak kadang bersama-sama. Ada juga misalnya kita turun ke desa-desa bersama-sama dengan mereka. Terkadang informasi dari kita, mereka yang turun ke desa. Jadi menyesuaikan. Kadang kita ngundang mereka ke dinas, kadang kita yang ke balai, kadang kita ke balai dulu, baru langsung turun ke lapangan bersama-sama. Oke, untuk gravitasinya sendiri di tahun 2023 ini sudah ada peningkatan yang signifikan belum? Untuk apanya? Untuk masalah keluarga tadi. Keluarga tadi. Ya alhamdulillah. Itu kan didata ya. Oleh perpanjangan tangan juga memberikan penyuluhan. Ya. Tentunya mereka punya kongres tersendiri kan gitu, atau target tersendiri. Nah untuk 2023 ini ada peningkatan untuk kebahagiaan. Alhamdulillah. Masyarakat Musirawas. Segalanya butuh proses yang jelas kan. Saya kurang lebih 7 bulan sudah di DPPKB Kabupaten Musirawas. Begitu dilantik bulan Maret kemarin itu langsung gerak cepat. Membangun komunikasi, konsolidasi di lapangan dengan rekan-rekan, bagaimana menyampaikan informasi-informasi penting seperti tadi kan, KIE tadi, komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berkualitas. Itu memang salah satu tugas DPPKB. Tugas lain-lain banyak, tapi kita kan khusus hari ini menyorot yang itunya dulu kan. Nah, kebahagiaan. Nah, ini belum bisa kita ukur apakah gravitasi sudah meningkat atau belum. Mungkin paling tidak awal tahun nanti sudah kita lihat. Mungkin salah satu indikator penilaiannya kita nanti bisa koordinasi ke pengadilan agama salah satunya nanti mungkin kan lihat angka perceraian menurun atau meningkat itu salah satunya. Yang kedua kita koordinasi ke KUA, ke Pak Kades, bagaimana kita melihat masalah kehidupan rumah tangga di wilayah masing-masing kan tentang keharmonisannya segala macamnya. Nah itu nanti kan bisa terlihat berubah atau tidak. Nah, jadi insya Allah dari laporan akhir tahun dan awal tahun itu sudah bisa kita lihat masalah peningkatannya. Saya juga belum bisa berbicara banyak karena baru hitungan bulan di DPPKB Musirawas, tapi saya berupaya
semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas saya. Tentunya faktor ekonomi juga berpengaruh. Jelas. Berpengaruh, apalagi kalau kita melihat sekarang ini semua serba mahal. Ya. Gitu kan. Kemudian apalagi musim-musim yang sekarang ini kemarau, baru beberapa kali hujan, otomatis untuk pendapatan perekonomian masyarakat agak sedikit susah, harga beras meningkat. Nah, ini kan merupakan salah satu faktor juga tentunya berpengaruh untuk arti dari kebahagiaan itu sendiri. Dan ini yang sudah pasti PR. PR ini Pak ya. PR berat ini untuk DPPKB ini untuk terus mewujudkan kebahagiaan ini. Karena tentunya tidak semudah kita menyebutkan kata-kata keluarga bahagia karena banyak faktor pendukung atau tidak memberikan telapak tangan. Atau hanya bisa berkata aku bahagia, tapi bahagia yang seperti apa yang kita belum bisa pahami secara detail kan, karena ada juga privasi kan yang mungkin tidak bisa harus terekspos gitu dari masyarakat itu sendiri. Apakah itu privasi itu yang bersifatnya yang memang belum tentu dia merasakan kebahagiaan itu, tetapi dia merasa tidak perlu untuk diungkapkan gitu kan, ataukah dia terlalu pandai menyimpan rasa itu gitu. Jadi begini Bu Linda, mungkin untuk mempertajamnya materi kita itu kan, sudah saya sampaikan di awal tadi kan, misalnya harta itu penunjang, betul. Penunjang faktor bahagia, tapi bukan sumber utama kan? Iya betul. Sumber utamanya ada di dalam ketentraman jiwa tadi kan? Tapi setidaknya berpengaruh gitu kan. Maksudnya begini, ketika iman kita sudah kuat, kita sudah dekat kepada Allah, ya nilai-nilai agama memang sudah mengakar dalam rumah tangga itu, insya Allah. Andai pun kita diuji dengan ekonomi, dengan harta, dengan tahta segala macam tadi, insya Allah tidak akan membuat kita goyah. Amin. Itu pondasinya tadi kan. Tapi tetap berupaya, jangan pasrah misal. Kita misalnya hidup miskin, begawe malas, berusaha adalah, kan? Ya itu memang salah kita, bahasa gitu kan. Tapi ketika akar ketentraman jiwa sudah mengakar dalam diri kita, nah kita tinggal ikhtiarnya itu, bonus-bonusnya tadi kan, faktor penunjangnya itu yang kita cari gitu. Nah terakhir nih, saya ingin dengar, mungkin masyarakat kabupaten juga ingin tahu harapan dari Pak Bobi ini sendiri untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas sebelum kita menutup program Opia kita siang hari ini. Harapannya untuk masyarakat Kabupaten Musirawas seperti apa? Ya harapannya saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Musirawas, baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga, susunlah perencanaan itu dengan matang. Yang sudah berumah tangga untuk menyempurnakannya kan. Jadi kita Bu Linda tanpa perencanaan maka sulit terwujud yang namanya keluarga bahagia. Ada yang menarik ini di penghujung diskusi kita pada hari ini. Di DPPKB sering disampaikan termasuk gagalnya berumah tangga atau rumah tangga itu tidak berkualitas itu karena faktor 4T. Bu Linda sudah dengar 4T? Apa tuh? Terlalu yang jelas. Apa itu 4T? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak. 4T. Terlalu muda apa? Maksudnya kembali lagi pada perencanaan tadi. Terlalu muda, usia yang terlalu muda, pernikahan dini. Itu salah satu penyebab rumah tangga yang tidak bahagia tadi, salah satu penyebab. Mungkin ada juga orang nikahnya masih muda tapi bahagia, ya berarti alhamdulillah beruntung. Tapi biasanya dominannya kalau masih pernikahan dini itu banyak kendala. Salah satunya stunting itu. Nah stunting itu tadi larinya kan. Kemarin kita bahas jadi itu terlalu muda. Yang kedua tadi terlalu tua. Ya umurnya sudah di atas 35, apalagi ibu-ibu kan, itu sudah rawan kalau untuk melahirkan di atas 35 sudah terlalu tua. Terlalu dekat. Mungkin anaknya tadi belum 2 tahun, anak yang pertama jaraknya tadi sudah lahir lagi, itu terlalu dekat. Aktif. Nah, caknya produksinya lancar lancar luncur. Nah, yang target. T yang terakhir itu terlalu terlalu banyak. Betul. Terlalu banyak ini kalau himbauan dari BKKBN itu cukup 2 anak cukup. Perencanaan supaya anak itu keluarga itu memang berkualitas dari satu induk. Ya karena kalau dari 4T ini tadi memang
apa bahasanya tadi, memang ada di dalam keluarga itu terlalu muda kan, Terlalu ada tua, terlalu dekat, banyak, terlalu dekat. banyak. Nah ini juga ancaman membuat keluarga itu tidak berkualitas itu. Ya bukan berarti 2 anak itu di sini 2 di sana 2. Bukan. Tapi memang 2 itu dalam artian keluarga yang utuh ya, bukan yang tidak utuh. Yang Kita tidak utuh yang berbicara yang utuh ya, yang Pak. utuh satu. Iya, Satu, iya. yang Jadi utuh. anaknya berapa? 1 dari yang pertama, 1 dari yang kedua. Iya, jadi harapannya itu ya untuk masyarakat Kabupaten Musirawas ya. Oke, baiklah. Sementara ini kita sudah di penghujung program Opia. Pak Bobi, senang sekali kami sudah bisa Untuk hadir di closingnya, sini. boleh ini closing? Boleh, silakan. Oh ya, oke. Baik, rekan-rekan dimanapun berada, Ya. terima kasih tadi telah mendengarkan talkshow kami di Radio Darussalam. Ya, himbauan kami yang kami sampaikan tadi itu cuma salah satu tugas dari DPPKB Kabupaten Musirawas, tapi tentunya banyak tugas-tugas lain Hanya yang salah tentunya bidang-bidang lain nanti yang berkompeten untuk menyampaikannya. Dan yang kami sampaikan ini juga mungkin jauh dari sempurna karena waktunya yang sangat terbatas. Sebenarnya sangat menarik ya, apalagi dipandu oleh sepertinya senior ini yang mandu hari ini, mandu acaranya ini pemandunya. Dan alhamdulillah Baru hidup turun gunung nih, suasananya, Pak. baru turun gunung lagi karena yang turun ini mantan ketua PP Silingkau juga ya. Iya. Sama-sama pernah organisasi dengan pemuda ini. Dan saya mendoakan terakhir semoga masyarakat Musirawas, Lubulingga, Muratara semuanya menjadi keluarga yang bahagia. Mengapa? Yang kita cari di dunia ini maupun di akhirat nanti cuma satu, yakni bahagia. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Sebagai penutup juga ada pantunnya, Bu Linda, supaya ini juga pantun ini penyemangat kita ya, dak, supaya menjadi keluarga yang bahagia. Jalan-jalan ke Muratara, jangan lupa membeli bubur. Kalau kita semua ingin bahagia, jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya yang saya sampaikan tadi, ini datangnya dari Allah. Saya hanya perantara untuk menyampaikannya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan, ini kesalahan saya pribadi dan mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Berencana itu keren untuk mewujudkan keluarga bahagia. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kami Bapak Haji Bobianto SAG MA MSI bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa tetap setia bersama kami setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena masih banyak informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda, khususnya dari BKKBN Kabupaten Musirawas. Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Tetap setia bersama kami selalu. Saya Linda Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.